Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Code X Part 2 yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang manusia berkekuatan listrik yang bernama Connor membantu seorang gadis untuk mendapat keadilan dari kepolisian yang korup di kotanya. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Connor bebas dari penjara setelah mendekam selama 5 tahun setelah dirinya terlibat aksi kriminal. Saat di perjalanan pulang, Connor didatangi mantan rekannya bernama Garrett menawarkan tumpangan untuk Connor. Akan tetapi Connor menolaknya karena sudah muak dengan Garrett. Kita lalu diperlihatkan dengan pemberitaan yang menjelaskan bahwa 4% populasi di kota Lincoln memiliki kekuatan abnormal. Namun mereka hidup dalam garis kemiskinan dan selalu diawasi. Awalnya mereka yang memiliki kekuatan bermanfaat untuk kegiatan industri, sehingga tercetuslah industri otomatisasi. Namun seiring berjalannya waktu, posisi mereka tergantikan oleh mesin yang menyebabkan banyak sekali PHK. Akibatnya kejahatan pun di mana-mana. Lalu muncul bisnis obat terlarang yang bernama Psych. Psych berasal dari ekstrak tulang belakang orang-orang berkekuatan super, membuat kepolisian memburu mereka dan menyebabkan 4 petugas tewas. Akhirnya polisi atau LCPD ini menciptakan robot yang bernama Guardians. Akan tetapi Guardians belum efektif, menyebabkan angka kematian tinggi, sehingga masyarakat meminta robot itu dihentikan. LCPD lalu memperkenalkan robot anjing yang tidak mematikan yang disebut dengan K9, yang menggantikan peran Guardians. Dan benar saja, angka kriminalitas dan kematian di kota Lincoln menurun, sehingga menjadikan kota ini menjadi kota yang aman. 6 bulan kemudian, diperlihatkan kakak beradik yang bernama Tarak dan Pavani, merupakan manusia super. Saat makan malam, Pavani sangat bahagia karena ujiannya mendapatkan nilai A. Di satu sisi, dirinya juga sedih karena sekolahan sudah tidak lagi menyediakan buku gratis. Mendengar hal tersebut, Tarak akan berusaha mendapatkan uang lebih untuk biaya sekolah Pavani. I'll take care of the money. I'm grinding out those A's. Keesokan paginya, LCPD mendemonstrasikan robot anjingnya yang diberi nama K9 atau Piper. Di waktu bersamaan, diperlihatkan juga bisnis obat Psych yang selama ini dipimpin oleh Garrett. Lalu Sersan Kingston diwawancarai media mengenai berkurangnya keluhan masyarakat kepada kepolisian. Dirinya bersyukur K9 mampu bekerja dengan baik. Wartawan juga bertanya apakah semua ini ada kaitannya dengan pencalonannya sebagai presiden. Time to Dean, thank you for coming out now. Sold everything? Yeah, Okay. Sementara itu, Tarak merupakan anak buah Garrett yang bekerja sebagai pengedar. Dirinya lalu menunjukkan kemampuannya yang semakin meningkat pada Garrett dan meminta kenaikan pangkat. Namun Garrett menolaknya. Give me a chance. just a few blocks down that way. Di sisi lain, Sersan King berpidato pada warga Lincoln. Ia ingin membuat kota Lincoln ini aman, sehingga dirinya mereformasi robot Guardians dengan robot K9 yang tidak mematikan. Dirinya lalu mempresentasikan cara kerja robot terbarunya ini. Robot itu akan mengampuni ketika si penjahat sudah mengangkat tangannya. And a round of applause for Piper. Di malam harinya, Garrett memerintahkan anak buahnya untuk mengirim uang keamanan pada King. Di saat itu juga, ada Tarak yang diam-diam membuntuti 2 rekannya ini. Uang tersebut mereka taruh di tong sampah agar tak ada pihak manapun yang tahu tentang hal ini. Ketika mereka sudah pergi, Tarak bergegas mengambil uang tersebut. Saat akan kabur, King dan anak buahnya lalu tiba. Tarak pun cepat-cepat untuk sembunyi. Polisi lalu mengecek tong sampahnya, namun uang kirimannya tidak ada. Polisi lalu menemukan tas Tarak. Tak lama kemudian, Tarak pun ketahuan. King pun memerintahkan K9 untuk mengejarnya. Tarak lalu bersembunyi di gudang kosong, sementara K9 berhasil masuk ke dalam gudang tersebut. Dirinya lalu mencari keberadaan Tarak. Tarak yang mengetahui hal itu segera menggunakan kekuatan kamuflasenya. Tindakannya itu berhasil mengelabui K9.
Tarak lalu kembali ke apartemennya. Di sana ia dikejutkan dengan kehadiran Kenan yang sudah menunggunya. Tarak yang sudah terpojokan akhirnya menyerah dan mengangkat tangannya. Akan tetapi Kenan tidak mengampuni. Robot itu lalu menyuntikkan pesai yang membuat Tarak overdosis. Di saat itu juga, Pavani sedang lewat dan menyaksikan kakaknya tewas dibunuh robot tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Connor yang sedang tertidur, lalu terbangun setelah mendengar suara almarhum ibunya. Connor saat ini sudah tobat. Dirinya bekerja menjadi office boy di balai serbaguna. Tak lama kemudian, Connor didatangi LCPD yang bernama Detektif Davis. Davis turut prihatin pada nasib Connor yang berbanding terbalik dengan Garrett. Davis hanya ingin menyampaikan bahwa banyak hal berubah saat Connor di penjara. Davis lalu pergi dan meninggalkan kartu namanya. Setelah itu, datang Mina yang merupakan bosnya. Sangat perhatian kepada Connor. Remember when you used to come here to play some food home? Morning, sir. Di kantor polisi, Kingston mengecek kondisi robotnya setelah mendapat laporan jika K9 rusak. King bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Cirelli menunjukkan rekaman yang mana robot K9 mati setelah terkena teriakan Pavani. Saat itu juga, Cirelli mengirim pasukan untuk mencari gadis itu. Connor yang sedang membuang sampah mendapati gembok tempat penyimpanan terbuka. Connor lalu terkejut karena di dalam terdapat Pavani yang sedang sembunyi. Connor lalu membawa Pavani kepada Mina dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mina lalu menjelaskan kepada Connor bahwa kakaknya telah tewas dibunuh oleh K9. K9 juga menyerang Pavani yang saat itu berada di sana. Beruntungnya Pavani berhasil lolos. Tentu saja Connor heran bagaimana ia bisa lolos. Tak lama kemudian, kepolisian datang. Mina lalu mendatangi polisi tersebut, sementara Connor membawa Pavani pergi dari sana. King lalu menemui Garrett, memberitahu bahwa ada anak buahnya yang mati karena overdosis. Namun kedatangannya kemari hanya ingin menanyakan di mana alamat Connor. Back the fuck off. Close the door behind you. Sementara itu, Connor membawa Pavani sembunyi di apartemennya. Lalu di TV ada pemberitaan yang menginformasikan bahwa Pavani telah hilang dan Tarak tewas akibat overdosis pesai. Polisi sedang menginvestigasi kasus ini, namun dirinya memprioritaskan untuk mencari gadis itu. Mendengar berita bohong tersebut membuat Pavani murka dan dirinya tidak mampu mengontrol emosinya, menyebabkan TV Connor pun rusak. Tak lama kemudian, kepolisian tiba di apartemen Connor. Polisi langsung mengepung kamar Connor bersama anjing robotnya. Connor yang mengetahui kedatangan mereka berhasil lolos. Namun saat di luar, dirinya dihadang oleh robot Guardians. Connor pun langsung menggunakan kekuatan listriknya untuk menghalalkan robot tersebut. Lalu mereka pun pergi dari sana. Connor yang tak punya pilihan lain terpaksa meminta bantuan pada Garrett. Karena Garrett masih memiliki hutang padanya, Connor meminta Garrett untuk membantunya mengeluarkan seseorang dari kota ini. Does this friend have a name? Namun Garrett tahu teman yang dimaksudnya adalah Pavani. Garrett sangat kagum padanya karena memiliki kekuatan yang langka. Dan hebatnya, ia bisa mengalahkan K9. Garrett menjelaskan bahwa Tarak adalah anak buahnya yang telah mencuri uang keamanan pada polisi. Garrett ingin merekrut Pav dan berjanji untuk memenuhi kebutuhan Pavani. Namun sebelum itu, Garrett akan menghapus ingatan tragedi kematian kakaknya. Yeah, because I want to keep her alive. Connor lalu memberitahu hal ini pada Pavani. Tentu saja Pavani menolaknya. Namun Connor berusaha meyakinkan Pavani karena ini jalan satu-satunya untuk bebas dari kejaran polisi. Can I have you ride up here with me? Do you know how psych is made? Di mobil, Garrett meyakinkan Pavani bahwa orang-orang yang terlibat dalam bisnisnya ini adalah keluarga. Garrett lalu membawa Pavani kepada rekannya yang berkemampuan menghapus ingatan. Di sana Pavani akan dihapus ingatannya oleh seorang wanita super bernama Tamara. Pavani lalu diminta untuk melihat kenangan indah bersama Tarak. Setelah itu ia dibawa untuk melihat momen di mana Tarak tewas di malam itu, dan ingatan itu pun berhasil dihapus. Connor lalu meminta wanita tua itu berhenti. Namun Garrett mempunyai niat lain. Dirinya sengaja ingin menghapus ingatan Pavani tentang kakaknya. Namun rasa cinta Pavani kepada Tarak begitu besar, membuat Tamara gagal menghapus ingatannya. Connor yang merasa sudah dibohongi lalu menyetrum Garrett dan kawan-kawan.
Connor dan Pavani lalu pergi menuju rumah Mina. Di sana Connor berniat ingin meminjam mobilnya untuk meninggalkan kota. Namun Mina sendiri yang akan mengantarkan mereka. Di waktu bersamaan, King berhasil melacak keberadaan Pavani. Ia pun segera memberi lokasi Pavani kepada Garrett. Di mobil, Pavani kesal kepada Connor. Atas insiden tadi, Pavani hampir saja melupakan kakaknya. This one can be stupid. Sementara itu, King mengirim 2 robot Guardian. Di saat itu juga, Connor dihadang oleh Garrett dan anak buahnya. Connor berusaha menjelaskan pada Garrett bahwa dirinya dimanfaatkan oleh King. Namun Garrett tak peduli dan kekeh ingin membunuh Pavani. Tapi Connor tetap melindungi Pavani, membuat Garrett mengurungkan niatnya. Melihat hal tersebut, King memerintahkan Guardians untuk menembak mereka semua. Karena sudah terpojokkan, Garrett lalu mengajak Connor untuk bekerja sama. Namun Connor menolaknya. Mina menyuruh Connor untuk mengikuti ajakan Garrett, sementara Mina mengorbankan dirinya. Mereka bertiga pun segera pergi dari sana. King dan anak buahnya lalu mendatangi lokasi penembakan itu. Di sana King menanyakan Mina yang sedang sekarat kemana mereka akan pergi, tapi Mina malah meludahinya. Akibat serangan tadi, Garrett terluka parah. Garrett menuntun Connor ke sebuah tempat bernama Lincoln Sanctuary. Setibanya di sana, Garrett meminta Connor dan Pavani mengeluarkan peluru yang ada di dadanya. Setelah itu, Garrett memberitahu Pavani bahwa tempat ini adalah tempat ia tinggal bersama saudaranya. Namun kini mereka sudah tiada. Connor lalu mengajak Pavani membuat rencana untuk kabur. Namun Pavani menolaknya, karena King akan tetap saja memburunya seperti yang dialami Tarak. Keesokan paginya, Davis mendatangi tempat persembunyian mereka bertiga ini. Davis sendiri merupakan polisi baik yang dari dulu berusaha menghentikan perbuatan King. Di sana mereka berdiskusi untuk menghentikan pencitraan King. Mereka berniat mengungkap perbuatan busuknya ini dengan cara mengambil rekaman robot anjing milik King dengan menggunakan kemampuan Pavani, lalu mengunggahnya ke publik. Mereka lalu bergegas melancarkan aksinya. Garrett dan Connor lalu menuju ke rumah King. Di sana mereka berpura-pura menjadi polisi dan istri King mempersilahkan mereka untuk masuk. Sementara King saat ini masih dalam perjalanan pulang. Tak lama kemudian King tiba di rumahnya. Istrinya lalu memberitahu jika King sedang ditunggu tamunya. Hal tersebut membuat King bingung. King lalu menuju ruang tamu. Betapa terkejutnya ia melihat Garrett dan Connor di rumahnya. Garrett lalu mengajak King basa-basi membahas kampanyenya. Di sisi lain, Pavani melancarkan aksinya. Dirinya cepat-cepat mengambil rekaman di kepala robot anjing itu. Namun hal itu diketahui oleh Cirelli dan ia segera melaporkan ini kepada King. Connor yang mengetahui ada yang tak beres segera menghampiri Pavani dan Kenan itu lalu menyala. Connor lalu menyuruh Pavani untuk menidurkan robot tersebut. Sementara itu, King ternyata manusia berkekuatan super yang selama ini menyembunyikan kekuatannya. You tell her. You become one of them. Garrett lalu pamit pulang dan saat itu juga King melihat anjing robotnya sudah tidak ada. Kenan tersebut dibawa kabur oleh Pavani dan Connor. Akhirnya Pavani berhasil mengunduh rekaman robot tersebut dan akan mempublis rekamannya. Sementara itu, King mengerahkan pasukannya untuk mengejar Garrett, Connor, dan Pavani. Garrett lalu membawa Connor ke markasnya. Lagi-lagi Garrett membohongi Connor dan Puff. Ternyata ia memanfaatkan Puff untuk kepentingan bisnisnya. Garrett lalu memberikan kepala robot itu ke anak buahnya. King dan pasukan tiba di markas Garrett. Garrett pun keluar dengan membawa tubuh K9. Garrett lalu mengancam King untuk tidak macam-macam dengan bisnisnya. Namun King tak peduli dengan ancaman itu dan menikam Garrett. King menjelaskan bahwa ia memiliki banyak backingan. King lalu memerintahkan pasukannya untuk mencari kepala robot tersebut. Sementara Connor yang mengetahui hal itu meminta anak buah Garrett memberikan kepala robotnya. Polisi lalu berhasil masuk ke persembunyian Connor. Connor dan anak buah Garrett pun bekerja sama untuk mengalahkan polisi tersebut.
saat itu juga, Connor dan Puff pergi dengan membawa kepala robot itu. Sementara itu, King yang terbojokkan terpaksa melepaskan tembakannya, membuat orang-orang yang di luar pun panik. Ketika Connor dan Puff hendak kabur, mereka ketahuan robot anjing itu. Robot tersebut langsung saja menyerang Connor. Untungnya Connor bisa melumpuhkan robot tersebut. Akan tetapi robot itu mampu aktif kembali dan menyuntikkan pesai kepada Connor. Pavani pun segera menyelamatkan Connor. Di saat itu juga, Cirelli datang bersama K9-nya. Pavani lalu memerintahkan robot miliknya melawan robot milik Cirelli. Pavani juga memerintahkan K9 untuk menyerang Cirelli. Namun setelah itu, Pavani terluka akibat terkena tembakan Cirelli. Meskipun begitu, Pavani tidak menyerah. Ia menyuruh Connor untuk tetap berjuang. Connor pun berhasil membawa Pavani keluar. Di sana dirinya melihat ada kamera, merupakan kesempatan untuknya. Menjadi hal itu, K9 lalu menyerangnya. Beruntung Garrett berhasil menghadangnya. Davis lalu datang menyuruh para polisi itu mundur. Wartawan tersebut lalu menghampiri Pavani. Dengan sisa tenaganya, Pavani dan Connor mentransfer rekaman K9 ke kamera wartawan. Akhirnya kebohongan King pun terungkap. Elemen masyarakat dan kepolisian akhirnya mengetahui pencitraan King selama ini. We may change. Just put your hands up. Atas ulahnya itu, King lalu ditangkap. 3 bulan kemudian, Connor kembali ke kehidupannya yang tenang. Dirinya kini mengurusi sasana kebugaran yang ditinggal mati oleh Mina. Sementara Pavani kini telah pulih kembali. Di TV, media memberitakan King dibawa ke pengadilan atas tindakan korupsi yang dilakukannya. Jaksa sedang menyelidiki pihak-pihak yang terlibat. Dewan Kota juga diharapkan meloloskan RUU untuk mengalokasikan jutaan dolar bagi para korban dan membatasi penggunaan robot polisi. Namun RUU ini juga menuai kritikan sebab pengedaran pesai di kota Lincoln semakin meningkat dan sumbernya tidak dikenal. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Code 8 Part 2 yang dirilis pada tahun 2024. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye. Connor pun berhasil membawa Pavani keluar. Di sana dirinya melihat ada kamera, merupakan kesempatan untuknya. Menjadi hal itu, K9 lalu menyerangnya. Beruntung Garrett berhasil menghadangnya. Davis lalu datang menyuruh para polisi itu mundur. Wartawan tersebut lalu menghampiri Pavani. Dengan sisa tenaganya, Pavani dan Connor mentransfer rekaman K9 ke kamera wartawan. Akhirnya kebohongan King pun terungkap. Elemen masyarakat dan kepolisian akhirnya mengetahui pencitraan King selama ini. We may change. Just put your hands up. Atas ulahnya itu, King lalu ditangkap. 3 bulan kemudian, Connor kembali ke kehidupannya yang tenang. Dirinya kini mengurusi sasana kebugaran yang ditinggal mati oleh Mina. Sementara Pavani kini telah pulih kembali. Di TV, media memberitakan King dibawa ke pengadilan atas tindakan korupsi yang dilakukannya. Jaksa sedang menyelidiki pihak-pihak yang terlibat. Dewan Kota juga diharapkan meloloskan RUU untuk mengalokasikan jutaan dolar bagi para korban dan membatasi penggunaan robot polisi. Namun RUU ini juga menuai kritikan sebab pengedaran pesai di kota Lincoln semakin meningkat dan sumbernya tidak dikenal. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Code 8 Part 2 yang dirilis pada tahun 2024. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.